Ayo kita ngobrolin suara yang terlalu mantul-mantul di ruangan. Ya, jadi suara itu bisa mantul-mantul ya. Nah, pernah nggak datang ke ruangan yang gemanya, gaungnya itu luar biasa banyak gitu ya? Atau kata kerennya reverb time-nya ya, waktu dengungnya ya, ada yang bilang begitu, itu terlalu panjang dan terlalu kuat. Contohnya seperti ini ya, saya mainkan wave file ini. Tes sound system. Satu, dua, tiga. Wah, panjang ya, kan mengganggu kan? Pasti pasti pernah dong ya kalian ke situ, apalagi kalau sudah ruangannya mantul-mantulkan suara, eh speakernya nggak tepat pemilihannya. Wah, itu berapa itu ya. Jadi dalam sound system design, ya, pemilihan speaker itu sangat penting ya. Sangat penting untuk mengatasi masalah ruangan. Jadi kalau ruangannya bermasalah, banyak reverbnya begitu ya, speakernya harus dicari yang pas ya. Nah, ada spesifikasi teknis macam-macam speaker ya, ada frekuensi respon, sensitivitas, maksimum output ya. Tapi ada juga directivity atau Q ya, directivity. Directivity adalah kemampuan speaker untuk memusatkan suara ya, untuk memusatkan, untuk menembak suara ke depan saja atau melempar suara ke depan saja pada sudut atau um, arah sebaran tertentu ya, yang kecil, bukan bukan menyebarkan suara kemana-mana gitu ya. Nah, jadi kalau kita bisa masang speaker, milih speaker yang tidak menyiprat-nyiprat suara ke atas, ke kiri, ke kanan yang nggak karuan, tapi cuma ke penonton saja, nah bisa jadi cakep hasilnya. Ya, tapi mari kita bicara tentang analoginya ya. Analogi ini ya itu adalah analogi membaca buku pada ruangan gelap ya. Lampunya itu lampu seperti apa yang dibutuhkan gitu ya. Nah, sekarang di sini di gambar ini ada orang lagi mencoba baca buku ya. Ya gelap, gelap ya mau gimana, nggak bisa baca buku. Emang kita bisa baca buku kalau gelap gitu kan. Ya nggak bisa kan, kita butuh lampu ya kan. Nah, sekarang dari jauh ada bohlam. Bohlam dinyalakan, misalnya ruangannya agak besar nih ya, ini kan di sini terlihat agak besar ruangannya, agak besar. Terus dari jarak jauh, bohlamnya kecil, apa bisa baca? Mungkin, tapi kan susah. Antara bisa dan tidak. Akan lebih terbantu jika orang ini datang mendekati bohlam ini, lalu benar-benar bacanya di bawah bohlam tersebut gitu ya. Nah, itu bisa itu. Ya, itu bisa. Tapi kalau dari jarak jauh, ya mungkin masih agak kesusahan gitu ya. Masih ada kesusahan ya, lebih lebih baik dong ketimbang ketimbang gelap sama sekali. Ya, tapi karena ini ruangan besar, bohlam yang menyebarkan suara kemana-mana ya cuma di situ saja gitu ya, nggak bisa menjangkau jauh dengan mudah. Gitu ya. Nah sekarang mari kita ganti bohlamnya ya jadi spotlight. Waduh, asik nggak tuh? Spotlight itu kayak laser ya. Spotlight itu nembak suaranya itu ke daerah tertentu saja, radiasinya itu sempit ya kan, dan dipusatkan ke depan saja. Jadi kita pada jarak jauh, selama kita berada di dalam radiasi spotlight itu, apakah kita bisa membaca dengan mudah? Saya yakin dengan mudah bisa membaca ya. Jadi speaker itu pemilihannya juga ada unsur pemikiran radiasi suaranya seperti apa, yang biasa disebut directivity atau Q factor ya. Nah, untuk desainer sound system, kita biasanya memikir layoutnya itu yang cocok kawin sama ruangannya itu yang bagaimana gitu. Layout itu termasuk pemilihan speaker, orientasi speaker, jumlah speaker, gimana setup DSP-nya dan macam-macam. Sekarang mari kita bandingkan simulasi komputer ya, untuk memvisualisasi radiasi penyebaran suara ya, gitu ya. Nah, yang di bawah ini itu adalah speaker biasa atau point source ya. Jadi source itu sumber suara, point itu titik. Jadi point source itu adalah speaker yang sifatnya seperti menyebarkan suaranya itu seperti titik yang membesar gitu ya. Walaupun ada hornnya atau corongnya gitu ya. Ya memang sedikit sedikit membatasi radiasi suaranya ya. Tapi masih termasuk lebar, masih termasuk kemana-mana biasanya. Gitu. Jadi tipe point source, apalagi kalau digantung di sini kita bisa lihat penontonnya merah
ya, penontonnya dapat merah. Merah itu artinya kenceng, suara speakernya datang ke sini. Jadi ini warna di sini itu menunjukkan suara radiasi langsung speakernya tanpa pantulan ruangan ya. Jadi kalau di sini langsung ke penonton ya bagus dong, ya kan? Tapi lihat juga ke dinding samping, juga ke atap sini tuh, ya dia menyebarkan suaranya ke kemana-mana gitu ya, ya kan? Nah sekarang mari kita bandingkan dengan column line array speaker ya. Column jadi speakernya itu panjang, tinggi panjang gitu ya, ada deretan drivernya ya, deretan woofer, deretan tweeter gitu ya, seperti line array atau sebuah deretan yang tampak seperti garis lurus gitu ya. Nah, tipe line array itu spesial, terutama untuk kolom, karena apa? Dia bisa menyempitkan sudut radiasi vertikalnya. Jadi kalau kita lihat, walaupun kita taruh di bawah sini, dia tidak banyak ke ke sini bagian dinding samping agak atas gitu tidak banyak. Apalagi bagian atas ini sama sekali tidak menyebarkan suara ke atas gitu ya. Jadi suaranya itu terpusat di bawah saja dan terlempar ke penonton. Gitu. Jadi sama-sama merah ya, di atas kedua kedua desain ini sama-sama dapat merah ya. Penontonnya merah itu maksudnya dapat sebagian besar energinya dapat dari speaker itu ke penonton. Bagus, itu bagus ya. Jadi orientasi speakernya sudah benar. Tapi yang di bawah ini juga ngelempar suara kemana-mana. Nah, kalau suara itu dilempar kemana-mana, bukan ke audiens saja ya, tapi kemana-mana, alhasil suara itu dipantul-pantulkan sama ruangan. Nah, pantulan-pantulan itu juga balik ke penonton juga. Nah, pantulan itu kalau panjang, ya akhirnya seperti yang tadi saya setel di awal dari video ini gitu ya. Jadi bisa mengurangi yang namanya speech intelligibility atau kejelasan pembicara. Jadi dalam desain sound system ada pemikiran di mana kita harus benar-benar memikirkan seluruh layout sound system itu bukan hanya alat saja. Sound system itu bukan hanya alat saja. Oh, speaker apa yang paling cocok di sini? Speaker yang murmer apa? Speaker yang paling mahal mana? Gitu ya. Itu bukan cuma itu saja. Tapi untuk konsultan akustik dan konsultan elektroakustik, kami harus memikir bagaimana cara mengawinkan peralatan sound system, terutama speaker, loudspeaker layout ya, layoutnya speaker dengan properti ruangannya. Begitu. Itulah dimana akustik kawin dengan audio, akhirnya integrasinya menghasilkan sesuatu experience atau pengalaman mendengarkan audio yang luar biasa di ruangan.